Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Magelang, Bapak Anak Agung Buka Parama Budita Gojar SHMH, yang kami hormati Wakil Ketua Pengadilan Negeri Magelang, Ibu Purwaningsi SH, yang kami hormati dan selamat datang kepada Bapak Kiai Fahrizal Ahmad dari Sukihmas Grebek, yang kami hormati Bapak dan Ibu-Ibu Hakim Pengadilan Negeri Magelang, yang kami hormati pula Ibu Sekretaris Pengadilan Negeri Magelang, yang kami hormati Bapak dan Ibu pejabat struktural dan fungsional Pengadilan Negeri Magelang, serta seluruh karyawan dan karyawati Pengadilan Negeri Magelang, dan tak lupa adik-adik magang mahasiswa yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1446 Hijriah. Tak lupa salam kita haturkan kehadirat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tentunya selalu kita tunggu-tunggu syafaatnya baik di dunia maupun di yaumul akhir nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, perkenankan pada kesempatan kali ini kami membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan acara inti, yakni pengajian atau tausiah dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan ditutup dengan doa. Baik, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan Ummul Kitab bersama-sama.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga dengan bacaan tersebut acara pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar dan kita dapat mengambil hikmah dari apa yang disampaikan oleh Bapak Kiai Farizal Ahmad. Kemudian acara selanjutnya adalah pengajian kepada Bapak Kiai Farizal Ahmad. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ilahil ma'bud. Wassalatu wassalamu ala sirri ainil wujud sayyidina wa maulana Muhammadin mahmud wa ala alihi wa ashabihi adada kulli syaqiyyin wa mas'ud. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami muliakan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Magelang, Bapak Anak Agung Oka, yang kami muliakan Ibu Wakil Ketua, yang kami hormati segenap karyawan, konco-konco staf, anak-anak magang. Yuk ngapunten kalau dalam penghormatan saya menyebutnya kurang karena nggak ditulis di sini. Biasanya kalau saya kan dumateng Bapak Kepala Dusun kan nanti so. Marilah pertama-tama pada kesempatan yang baik ini kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi ini kula panjenengan bisa besar-besar berkumpul dalam rangka memperingati Maulid Nabi dengan tanpa halangan satu apapun. Kesyukuran kita lahirkan, kita ikrarkan dengan bacaan tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga tercurah ke haribaan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang selalu kita nantikan syafaatnya mulai hari ini sampai hari kiamat nanti. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak yang saya muliakan, mohon maaf sebelumnya satu hal yang perlu saya dan jenengan tahu bahwa bacaan Al-Fatihah itu bukan bacaan biasa, sehingga dalam kesempatan apapun itu ketika kita diajak untuk membaca Fatihah, misal kayak barusan, mari kita buka acara ini dengan membaca Fatihah, usahakan bunyi semua. Kenapa? Sebelumnya saya tanya bagi yang muslim, Al-Quran itu 30 juz, sedangkan Fatihah itu ada di openingnya Al-Quran. Kira-kira menurut Bapak Ibu, Fatihah itu dawuhnya Allah atau dawuhnya Nabi Muhammad? Kira-kira Allah ya? Allah. Oke. Kalau itu dawuhnya Allah, mari kita maknai. Dalam Fatihah ada lafaz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang kita artikan hanya padamu kami menyembah dan hanya padamu kami mohon pertolongan. Kalau itu dawuhnya Allah, lantas Allah menyembah pada siapa? Atau Allah memohon pertolongan pada siapa? Padahal Allah adalah zat sebaik-baik penolong. Yang harus kita tahu. Dalam beberapa tafsir dikatakan di sana, idza da'autullaha faqulu bismillahirrahmanirrahim. Tatkala kita ingin memohon kepada Allah, maka ucapkanlah bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Itu ijazah atau satu jurus yang diberikan Allah pada hambanya seperti kita untuk sesuatu yang mana kita butuhkan. Banyak kok suami yang enggak apa bahasa Indonesia ini loman itu apa? Suami sing pelit ngono lho, nek ora dijaluk ora ngowehi gitu kan, ada tuh itu.
banyak tamu-tamu di tempat saya itu. Tamu di tempat saya kan bukan orang-orang yang kayak seneng gitu, Pak. Tamu di tempat saya itu orang-orang penuh masalah, kayak orang-orang yang datang ke sini memohon keadilan begitu. Di tempat saya juga gitu. Ada yang utangnya 2 miliar, rumahnya mau disegel. Ada yang istrinya pure tahu ya Pak Okaya? Pure itu dia pulang ke rumah ibunya gitu. Karena seperti itu, akhirnya datang ke tempat saya. Ada yang anaknya panas begitu, setelah diajak ke acara walimahan begitu, terus panas badannya. Kalau orang Jawa bilang sawanan, kalau di Bali sana kena leak gitu. Dan ternyata Fatihah itu mengandung hal-hal yang mana ketika kita ilmiahkan itu tidak akan sampai otak kita. Ketika siapapun itu orangnya, minta maaf, siapapun orangnya nanti yang akan tausiah di sini, entah di acara Isra Mi'raj atau Maulid atau apapun yang jenengan laksanakan, ketika ada hal yang jenengan itu tidak masuk di akal, jenengan tidak usah langsung dan iyo, mosok gitu, jangan gitu. Karena sudah ada ukuran. Ketika awal dewi kita, yang jauh kita campur bahasanya biar Pak Oga agak bersahabat dengan bahasa Jawa, karena beliau adalah termasuk suku beli-beli gitu ya, ya belian gitu kan. Kalau kita ketemu barang-barang yang nggak nalar di akal kita, langsung kita ingat bahwa mbak kita, moyang kita yang namanya Nabi Adam itu tercipta dari seonggok tanah. Tanah kok bisa jadi seperti kita? Itu Nabi Adam. Kalau kita, maaf ya Pak. Kalau kita kan hanya dari setetes atau 2 tetes atau mungkin 3 tetes air, mau diakui atau tidak, kita hanya dari setetes air. Kok bisa jadi orang-orang seperti ini? Jangan, itu kan ada pembuahan Pak Ustaz, terus di dalam seperti ini, itu ilmu eksak gitu. Banyak kok yang dihubung-hubungkan, terus ditemukan, terus dimasukkan, ya nggak jadi banyak. 5 tahun nggak jadi, ya banyak. Tapi ada juga yang baru 1 bulan jadi ada. Itu siapa yang mengendalikan? Padahal dari 1 tetes air itu, kalau saja, ini mohon maaf, kalau saja tetes air itu ada di pojokan ini, di bawah tembok ini, semua akan bilang, milik siapa itu? Punya siapa itu? Semua akan bilang gitu, jijikan. Padahal itu kan materi kita dari itu. Lantas apa yang patut kita sombongkan? Derajat kita. Apa lantas kalau kita sudah dipanggil oleh Bapak Asnawi tadi, Bapak Hasim tadi, Bapak Kiai, apakah lantas terus kalau Kiai itu masuk surganya lebih dulu daripada setap-setap atau itu yang tadi saya baca di sana? Penanggung jawab rerumputan, syukur. Saya bingung. Berarti ini yang penanggung jawab rerumputan, setiap hari bersyukur. Iya. Nah itu. Artinya, mohon maaf, saya tadi matur dengan jenengan semua masalah ini itu untuk menepis sesuatu yang tidak masuk di akal, terus lantas kita bilang saya nggak percaya. Itu kita langsung bayangkan itu dari air kok bisa jadi barang yang keras seperti dengkul, silang, kan aneh, kan begitu. Bapak-bapak yang saya muliakan, tapi pada kesempatan kali ini saya nggak akan bicara masalah air itu. Kita coba nanti dengan buka, ada dalam sebuah buku, bukan karangannya kita, itu karangan orang Yahudi, namanya Michael Hart gitu, kalau nggak salah. Dia menuliskan satu buku, The Great People of the World, manusia-manusia hebat, 100 manusia hebat yang ada di dunia. Dia mencatat nomor 1 itu our Prophet Muhammad, Nabi kita. Tidak dengan satu alasan, dia punya alasan kenapa Kanjeng Nabi Muhammad itu bisa dinomorsatukan. Padahal 23 tahun, hanya 40 tahun diangkat menjadi Rasul, 63 beliau wafat, 23 tahun. Padahal kalau kita mau akui
Nabi Muhammad itu belum pernah datang kembali, Pak. Belum pernah datang ke Magelang juga. Apalagi lihat Borobudur, tidak pernah. Lalu beliau itu Mauliduhu bi Makkah, hijratuhu bil Madinah, sultanuhu bi Syam, taziru ala wasatihi. Nabi Muhammad itu lahir di Makkah, hijrah di Madinah, sedangkan kerajaannya dari Persia. Tapi aneh, tata cara kita sholat, tata cara kita bergaul dengan orang-orang, kok mirip yang diajarkan oleh beliau Nabi. Ini dari mana asalnya? Apakah itu ilham tiba-tiba moyang kita tahu? Tidak gitu. Ada yang membawa sampai tanah Nusantara ini, sehingga patut bagi kita kalau di hari ini kita harus berterima kasih dengan ulama-ulama kita yang membawa ajaran itu sampai hari ini. Sehingga dengan yang pada saat pengajian-pengajian di desa-desa mungkin kalau ikut ya, walaupun ketika di rumah atau di depan rumah gak pakai hijab, ternyata pas acara kayak gini ya dengan pakai hijab. Kalau ada di kantor gitu ya maca api, di rumah ya udah, kan begitu kan? Ibu-ibu kan kalau maca itu kan kalau mau ke kantor, PKK, kebugaran, tapi kalau bertemu suami sendiri kan biasa. Bahkan ngiler-ngiler punya damai. Itu kan ngopeni wong Jawa toh. Kenapa kita penting-pentingkan orang luar, sedangkan orang dalam kita sendiri malah kita nggak coba untuk yang servis baik. Kanjeng Nabi kan pernah bersabda, khairukum li ahlikum. Sebaik-baik jenengan adalah orang yang baik pada keluarganya. Dan saya berpesan, karena ini banyak perempuannya Pak, yang saya khawatirkan, dan dalam sebuah literatur fikih di sana dikatakan, kenapa seorang istri itu kalau bahasa Jawanya garwo begitu. Garwo itu kan si garing nyowo, artinya ketika satu pergi satu di rumah. Kalau jenengan kan satu pergi jenengan ikut yayan ngomong kerja kok ya. Iya. Nah, yang ditakutkan semoga ini tidak terjadi dengan jenengan yang ada di PN ini. Ketika dengan atasan, Pak wah jenengan siap dan gini ya oke, tapi dengan suami sendiri aku sih. Ini sangat ironis sekali. Tidak boleh gitu. Kita harus bisa memanfaatkan atau bisa nek nang gini pimpinan saya Pak Agung. Kalau di rumah ya suami saya. Bagaimana saya ngedum dari dua-duanya? Karena itu tuntunan Nabi. Nabi juga menyatakan bahwa tatkala wanita berposisi seperti pria dalam hal tanda kutip melu ngrewangi ikut menolong membantu ekonomi keluarga, artinya seperti jenengan ikut nyambut gawe terus lanangke kalau nyambut gawe sekalian kan begitu, sehingga nantinya kadang ya nyuci anak-anak jenengan dimomong oleh babysitter. Kepribadian dia anak ini bukan akan netes dari jenengan, tapi ya babysitter itu nantinya ketika kita nggak punya waktu bercengkrama duduk bareng, tetap harus kita usahakan setelah kita pulang kerja jam 4 atau jam berapa di sini saya tidak tahu. Di rumah yang jenengan posisinya seperti sehat-sehat saja, nggak kerja seharian. Harus seperti itu karena ini tuntunan siapa atau apa sebetulnya yang pokok yang menjadi ajaran dari Kanjeng Nabi kita, sehingga pada hari ini miliaran manusia masih tetap mengikuti ajaran-ajaran beliau. Hanya satu. Kenapa? Nabi itu orang baik ditemani apa? Bosok Indonesia ini diserawungi itu apa Pak Hasim? Diserawungi apa Pak Soliki? Diserawungi. Aku nek basa Indonesia ki angel kok. Awak aku takon ini kan udanan tenan kalian kancilen atau bahasa Indonesia kancilen iki apa? Masa terkancil-kancilkan ya. Ya itu dia. Ya aku angel ini. Nanti kalau saya bahasa Jawa nyel Pak aku enggak paham masalah ini.
Iya, tiga gaul ya. Ya ini serawung namanya. Muasyarah apa? Sosial gitu ya. Kenapa kok sampai detik ini miliaran orang masih ikut dengan tuntunan? Karena kita itu hidup di akhir zaman dan mendapat nabi yang paling baik. Allah mengirim nabi ke alam dunia ini gak cuma satu. Allah mengirim nabi ke dunia ini. Yang tahu berapa jumlahnya? Tak kasih tambahan kalau mau buat beli sotek nih. 100.000 yang tahu berapa? Aku orang ngapusin dulu. Saya senang karena kalau ada orang yang punya ilmu itu saya senang gitu. Hah? Berapa? Allah mengirim nabi ke alam dunia ini berapa? Ayo coba. Jadi piye lagi? Bikor ada di sini? 25. Tak kasih tahu. Jadi di sela-sela istirahat, gitu ya. Jadi kan nggak ada salahnya kalau coba-coba buka-buka buku itu. Karena apa? Dalam surat Maidah itu kan dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina linnas syuhada'a bil qisti. Dengan semua yang ada di sini itu masuk dalam ranah ayat ini. Jenengan itu orang-orang yang terhormat di mata Allah karena jenengan ini sebagai tangan kanan Tuhan. Padahal jenengan itu orang-orang hebat loh. Sekali 3 tahun, gue belum tahu kan di penjara tenang gue. Jadi hati-hati tangan Anda menentukan nasib orang. Gue seperti Tuhan loh jenengan itu. Masa kita koni ada berapa nabi? 25. Kita oleh tolong loh. Belum ngaji gini orang yang belajar HP itu paling tidak suka. Karena apa? Orang takutnya raiso kok ya. Karena jadi ngerti ngomong. Tidak tahu banyak itu ada hitungannya. Ya ngomongin gurine. Ini baru browsing. Murah situ 124. Gue orang ditambahin tuh 124.000. Nah, kalau Rasul 313. Yang wajib kita ketahui 25. Dan yang wajib lagi 2 tahun. Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Makanya dalam setiap sholat kita munajat, Allahumma sholli ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim. Begitu. Nah, kenapa kok harus saya ungkapkan di sini? Karena saking sayangnya Nabi dengan kita. Coba saja kita ada atau kita hidup di zaman Nabi Nuh, bubar khawatir. Kita hidup di zaman Nabi Musa, puasa. Apalagi hidup di zaman Nabi Isa. Kita tahu bahwa adanya banjir yang menghanyutkan seluruh dunia itu aslinya bukan Allah yang berkehendak. Perlu jenengan tahu. Masa itu nggak kehendak Allah? Hendak. Itu proposal Nabi Nuh sendiri. Nabi Nuh kirim proposal, ya Allah, saya udah nggak kuat. Ini 900 tahun saya dakwah, cuma dapat 80 orang. Ketimbang nanti banyak orang yang semakin berbuat dosa, udah Gusti habisi saja. Allah baik terus begitu. Dikirimlah banjir-banjir. Nabi Isa, Nabi Musa dulu. Nabi Musa ketika ada orang yang keliru, bermaksiat, terus ingin tobat. Apa kata Nabi Musa? Kamu ingin membersihkan dirimu? Iya. Maka ambillah nyawamu sendiri, nanti Allah akan pasti mengampuni dosa-dosa. Zaman Nabi Musa, caranya tobat nggak seperti kita. Kita kan cukup astagfirullah ya Allah, mohon maaf, saya sering gentak-gentak buju ya Allah. Iya, makanya kan banyak apa rondo, apa di Bali rondo, tahu Pak? Aku sudah coba keliling Magelang dari rondo-rondo belum ya? Iya, banyak rondo-rondo karena apa? Anak orang laki-laki itu kan orangnya sensitif aslinya, sensitif, sabar. Kalau aku ya atau tidak bukan karena saya laki-laki, sabar-sabar yang itu laki-laki itu. Iya, jenungan gini tiap hari tetap biasa aja.
Padahal mau nikah 2 aja aslinya bisa, tapi tetap sabar ngadepi jenengan kayak gendruwo gitu. Aslinya gitu. Cuman dia nanti diem gitu. Cuman dia, Pak, belikan ini sementara apa pengeluaran menipis, pemasukan menipis, pengeluaran gas kan gitu kan. Akhirnya suami itu ada di depan TV sambil ngerokok, dia aslinya itu nggak ngalamin kan. Itu berpikir bagaimana cara agar jenengan-jenengan ini bahagia hidupnya. Besok akhirnya saking kurang kuat mikir ya terus nggak mau makan. Nanti sore nggak mau makan lagi, besok kena mah naik sampai asam lambung. Asam lambung nggak bisa napas, sesek jediet, pecah di sini, stroke. Karena omongan perempuan aslinya seperti itu. Terus 3 tahun mati itu sudah. Dan lantas terus bagaimana kita untuk meneladani dalam hal-hal hidup kita yang semakin kesana semakin masya Allah nggak karuan. Ya udah gak usah tengok kemana-mana. Unzuru ila Muhammad. Lihatlah sosok yang harus kita ikuti. Ya Kanjeng Nabi itu. Nah terus kalau Pak Yai itu apa? Pak Yai itu orang-orang yang mengajak dan mengajarkan agar kita bisa meniru junjungan kita. Gak usah, gak terus Kiai itu, ayo tiru saya. Banyak kok Pak Kiai yang nyabuli santrinya, banyak itu. Kalau lihat ya Kanjeng Nabi itu baik disakiti, baik di kayak apapun, nggak pernah kok berdoa, ya Allah aku nggak kuat ya Allah. Enggak. Nabi Isa, Nabi Isa itu nabi yang paling halus tutur bahasa. Kalau nyeluk jenengan ya nek kakung ya tidak pendidik, halus banget. Kalau sama wanita ya macak malih jeng. Ngomongnya gitu, meteng malih jeng. Nabi Isa halus, tapi Nabi Isa paling tidak kuat kalau melihat wanita yang berbohong kepada suaminya. Paling gak suka. Dan wanita-wanita yang menyakiti hati suaminya. Pernah suatu saat, maaf, Nabi Isa itu bertemu dengan orang yang naik kuda. Ternyata orang yang naik kuda itu seorang laki-laki dengan perempuan. Ganteng dan cantik. Di belakangnya ada orang yang lari terbirit-birit mengejar kuda itu. Nabi Isa nyegat begitu, dihentikan, disetop. Kalau polisi itu di speed. Akhirnya turun semua. Orang yang terengah-engah dari belakang. Nabi Isa bilang gini, ngopo kowe kok doyan itu? Sik tunggu dulu. Duduk dulu. Ketika laki-laki yang mengejar ini sampai situ, dia bilang, Nabi Isa, ini istri saya digondol sama laki-laki ini. Nabi Isa juga agak terperangkap. Masa sing wedok ayu sing lanang Allah begitu. Iya sing lanang kan Allah ini memang dari dulu memang seperti itu, Bu. Allah itu nek menciptakan pasangan nek sing lanang bagus sing wedok rapate ayu, nek sing wedok ayu sing lanang rapate bagus. Memang seperti itu. Karena Allah punya 2 nama yang tidak boleh lepas. 1 syakur, 2 sobur. Sakuran sama soburan itu satu kata. Colok bahasanya nggak bisa dipisahkan. Allah menerima syukur dan Allah menerima sabar. Apa tujuannya? Agar ketika ada wanita cantik beristri oleh laki-laki yang buruk, wanitanya itu sabar menghadapi laki-laki kayak gitu. Laki-lakinya syukur karena buruk kok dapat wanita cantik gitu. Anggap aja dengan saya kayak gini tuh istrinya kayak apa? Cantik lah kayak Cynthia Mariska kok. Coba browsing Cynthia Mariska itu artis Instagram itu loh, naik Vespa itu. Kok bisa? Jangan kok bisa. Kok bisa? Enggak usah kok. Iya, apa maha berkehendak kok pun. Kayak. Nah, setelah sampai situ wanita tadi yang cantik bilang sama Nabi Isa, tidak, masa saya yang cantik kok suami saya kayak gitu. Dan Nabi Isa, suami saya ya ini yang naik kuda ini. Terus Nabi Isa bilang gini, Dok, saya tanya sekali lagi, kalau jujur tak doakan umurku panjang, kalau nggak jujur kamu mati. Nabi Isa gitu. Saya tanya sekali lagi, ini suamimu apa enggak? Bukan,
suami saya ini baru letak mati langsung gitu. Nggak bisa. Coba bayangin, dengan urip nang zaman Nabi Isa mati kabeh. Liwani kok. Tidak mati kalau bojone, repot kan. Tapi untung kita mendapatkan akhir zaman ini dapat Nabi yang istimewa, Raufur Rahim. Apa itu? Belas kasihnya pada umatnya ini melebihi belas kasihnya beliau pada keluarganya sendiri. Pada nantinya di hari pembangkitan nanti yang dicari pertama kali adalah kita. Aina umati, mana umatku yang sering bersolawat? Mana? Jujur-jujuran, jujur-jujuran. Hari ini kita mengadakan maulid di sini. Sebetulnya kita itu yang kita ikuti bukan siapa-siapa. Yang kita ikuti ya orang Yahudi dan orang Nasrani. Itu mau jujur-jujuran seperti itu. Kok iya? Kok? Sampai jam berapa? Ini saya tanya dulu. 9, oke baik. Tak cepet lagi jam 9. Iya. Dulu yang namanya Ibu Aminah, ibunya Nabi kan? Ibu Aminah itu hamil sudah tidak punya suami ketika 2 bulan kandungan Nabi besar Muhammad dalam perutnya Ibu Aminah. Dia masih punya IP. Apa IP? IP itu bukan identitas, bukan. IP itu bahasa Jawa. Adik ipar, ipar. Karena Abdullah bapaknya Nabi itu punya adik namanya Abu Lahab yang tertera jelas dalam surat Al-Lahab. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Itu kan adiknya Abdullah bapaknya Nabi Muhammad. Tapi aneh, ketika lahir Nabi saking bahagianya mergo Mbak Yune kakaknya Aminah ini kok melahirkan, mongko kakaknya sudah meninggal, dia bahagia sekali. Saking bahagianya Abu Lahab kan punya pembantu setiap hari bikinkan teh, nyuci, masak, namanya Suwaibah. Saking girangnya Abu Lahab, budak ini dimerdekakan, dikasihkan Aminah untuk membantu kebutuhan rumah tangga Ibu Aminah. Bayangkan, kala itu saya membayangkan bahwa Abu Lahab kala itu bikin kopi sendiri, masak sendiri, karena pembantunya dikasihkan Aminah, saking bahagianya atas kelahiran Nabi. Sehingga Nabi itu Abu Lahab itu tatkala hari Senin, menurut riwayat ini banyak sikop sekali, yukhaffafu anhul adab yaumal isnin. Setiap hari Senin tangannya Abu Lahab itu mengalir air ketika di neraka itu. Setiap Senin pray gitu, libur. Kalau jenengan ya hari Minggu gitu, nggak disiksa gitu. Kayak jenengan berangkat terus kan disiksa kan? Konwene minggu kan loh sadar ya. Lah Abu Lahab gitu, saking girangnya karena kanjeng Nabi lahir, itu setiap Senin itu dikasih sama Allah, diizinkan tangannya minum dari tangannya. Setiap Senin pray, holiday, wis libure siksone ya hari Ahad. Itu Abu Lahab. Bagaimana dengan kita yang setiap hari kita bersolawat mengikuti syariat beliau? Kira-kira setiap hari apa kita minum dari tangan kita? Kira-kira yo everyday is holiday toh kita. Setiap hari kita gini. Lalu kita baca tiap hari kok asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tiap hari kita gitu. Lantas kalau kita nggak bersyukur dan berterima kasih atas lahirnya kanjeng Nabi, mau kita banggakan apanya itu? Wong burung semua yang ada di muka bumi tatkala lahirnya kanjeng Rasul bahkan disairkan banyak penyanyi-penyanyi. Rahatil Allah yarutasdu bilayalil maulidi. Rohat al-atyar itu maknanya burung-burung berkicau. Semua manuk sing ora tahu manuk sing ora tahu muni-muni. Maka ini ada hal aneh di acara maulid-maulid kemarin. Saya punya teman dari desa Losari. Losari itu di kecamatan berapa? Dekatnya Pak Singgih, mantan Bupati Magelang. Setiap hari sampai tanggal 12 ikut nek buat saya namanya berjanjenan. Nek di tempat jenengan saya nggak tahu ya terserah segi opo. Sing penting ikut dibaan berjanjenan gitu ya. Umurnya 51 itu.
Setiap mahalul qiyam, setiap ya Nabi Sallam dia dua antara dewe posisi tegak. Maaf ini agak melenceng. Yang saya kurang tadi yang umurnya 51 itu dia punya penyakitnya namanya penyakit peluh. Penyakit peluh itu ininya nggak sehat, impoten begitu. Dapat keajaiban ketika mahalul qiyam, karena mahalul qiyam itu adalah tempatnya berdiri. Lepas tanggal 12 Maulid, kono aneh iso ngadeg dhewe. Bagi sehat ra karuan, lho berkah Kanjeng Nabi. Bahkan sing ngablak gitu. Dia itu asal urat lama. Kalau sholat itu mutar jangkok gini. Di majlisan dia mesti kakinya nyetrandang. Oh bahasa Indonesia dia nyetrandang gitu. Sikile nek ditekuk dengkulnya sakit gitu loh. Tapi lantaran mahalul qiyam itu kan menyambut kedatangan Nabi. Kalau orang-orang Ansor dulu ketika Nabi datang sambil tala'al badru alaina min zariyatil wada dulu di Madinah. Kalau sekarang di kita kan ya Nabi salam alaika, wahai Nabiku salam kepadamu. Beliau datang memang karena setiap kita nggak merasakan. Kanjeng Nabi itu boleh kita katakan wafat di tahun sekian, makamnya ada di Madinah, tapi Allah memberikan kekhususan bagi siapa saja yang membaca sholawat pada beliau, Allah akan mengirim malaikat untuk membangunkan hati kita seraya menjawab salam kita. Itu pasti. Hal itu nanti boleh dibuktikan kalau setelah mati nanti kita. Gak lama lagi kok kita ya. Kalau ikut Nabi kan 63. Kalau ada yang 50 kan 13 tahun siap-siap. Oh. Pas ini kira ini. Hah? 54. Yo, 54 sangat tahun siap-siap. Sertifikat tanah segera di atas namakan anak-anaknya, nanti pada geger. Kan nanti enggak lama kok namanya hidup. Cuma lewat gitu aja. Ya, hidup itu kan rumah yang kita tinggali sekarang kan nanti lambat laun akan ditinggali anak-anak kita. Kalau kita punya sawah yang kita garap untuk tanam-tanaman kita, yuk lambat laun anak kita juga akan yang mengganti. Karena memang hidup itu hanya untuk pergantian begitu. Lalu Pak Prabowo cuma ganti Pak Jokowi kok. Pak Agung juga ganti Pak siapa kemarin yang sebelumnya ini. Oh Pak Tio, itu. Hidup itu gantian. Oh kita sih rakyat mau bojoi gentenan. Iya, yang laki-laki meninggal terus digantikan temannya gitu, meneruskan perjuangan teman. Apa tuh? Kuburan itu loh Pak. Kalau jangan belum pernah ke ini Pak ya, belum pernah ke tempatnya Susana itu kan? Giriloyo ya. Di Giriloyo ada pemakaman umum Pak Agung di sana. Kalau nggak bayar itu, nggak bayar tahunannya, nanti ya sudah digeduk buat nanam orang selainnya itu. Lawang kuburan aja gentenan kok ini nanti gentenan semua. Apa yang mau kita sombongkan kan tidak ada. Lah, lantas kita hidup ini untuk apa Pak Rizal? Terusan kita hidup ini. Sebelum kita tanya kita hidup untuk apa, kita tanya dulu kita hidup itu yang karep sapa? Siapa yang menghendaki dengan hidup? Bapak, ya Bapak sama Ibu, gitu malam-malam itu. Bukan, itu cuma usaha, wong banyaknya nggak jadi kok. Siapa yang karep? Allah sudah. Terus berarti kita ada di alam dunia ini, siapa yang mengundang untuk datang? Kira-kira Allah juga. Allah kaya, wani ngundang tanggung jawab. Saya juga gitu. Yang penting Pak Hasim sebagai Menteri Perhubungan ya menghubungi saya, hari Jumat tanggal sekian datang sini. Oke. Yang penting saya datang, saya nggak mikir nanti di sana suruh makan enggak, walaupun sampai detik ini juga tadi belum ditawari suruh makan. Tapi saya yakin nek wani undang mesti tanggung jawab. Mau di kantornya Pak Agung aja wis kopi, nang susu, sembarang Pak. Apalagi Allah yang mengundang kita hidup, Allah kaya. Loh, lantas kenapa saya harus bekerja di sini? Bukan lantas bagaimana? Ini agar kita caranya menikmati hasil itu tambah nikmatnya, walaupun jenengan nggak ngapa-ngapain juga dikasih sama Allah. Banyak yang nggak kerja bisa makan kok, nggak percaya? Nanti mobil jenengan starter
terus lewat jalan sini. Kalau situ nggak boleh ya ke sana, belok terus itu muter lagi sana. Kalau sudah sampai pojokan itu, pojokan pecinan itu belok kanan. Kalau sudah ada tulisan RSUD gitu ya, jadi kan turun situ terus masuk ya lihat-lihat gitu. Oh gitu. Itu kan nggak pada ngapa-ngapain di sana, cuma ditanya di pinggirnya apel, jeruk, roti tawar, kok bisa? Padahal dia nggak ada yang diomnang kok terus pulang. Sebentar ya, saya ada tugas pinjam dulu. Ya udah ada lah. Tetap ada rezeki. Ada, karena Allah memang mengundang kita dengan segala jenis apapun yang kita butuhkan. Dan lantas ini tanggung jawab. Jadi kan nggak kayak gini pun nggak apa-apa. Kalau cuma mengharap surga, gampang tak kasih tahu. Saya bilang gampang. Surga itu bisa kita dapat hanya dengan satu perkara, nggak banyak. Nopo Pak Rizal, mati awak dewi membawa iman tok. Gak usah nyembah berhala, gak usah nyembah patung, gak usah nyembah api, gak usah nyembah hal lain. Allah sudah pasti masuk surga, pasti. Kok janjinya gitu kok. Man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Siapapun yang iman tidak mensekutukan selain Allah, dia akan masuk surga. Tapi di surga itu kan ki'anun. Ki'anun itu tanah lapang seperti parkiran depan. Belum ada apa-apanya. Gak ada tanduran, gak ada bidadari, gak ada gedung-gedung yang sering dikatakan kiai-kiai dari intan-intan permata. Gak ada. Karena al-jannatu ki'anun. Surga itu tanah kosong. Nah, kalau kita matinya hanya membawa iman, ya tetap masuk di sana. Tapi ya tidak ada apa-apa. Ya dikasih jatah sama Allah tiap hari. Kayak ya beras-beras raskin. Ya tidak ada fasilitas mewah. Lantas apa yang menjadikan fasilitas kita di sana akan baik? Ya amal kita. Kita wirid subhanallah wa bihamdih, subhanallahil adzim, menjadikan pohon-pohon di sana. Kita sedekah dengan kerabat kita atau tetangga kita yang membutuhkan, itu menjadikan ada singgah sana. Kalau kita tahajud Allahu Akbar, itu menjadikan bidadari-bidadari. Gitu. Artinya bahwa masuk surga kuncinya iman, tapi menikmati surga harus dengan amal. Apakah bisa Pak Rizal kita yang bekerja di sini dengan jatah yang sudah pasti dari Allah setiap bulannya, kita bisa untuk beramal, artinya menambah pahala kita? Bisa. Tapi saya baca bisa. Nomor 2, melayani masyarakat. Nomor 2 itu tulisan di saya. Melayani masyarakat dengan penuh keadilan. Kalau kita dalam kasus-kasus orang-orang yang datang ke sini kok dengan fair, terus nggak memihak, nggak ada keterpihakan, saya murni, salah, saya tidak. Ini jenengan dapat pahala kalau saktiannya oleh gaji berbulan. Karena apa? Yo kita asli tangan Tuhan kok. Maka hati-hati jenengan yang jadi jaksa, jadi hakim, itu siapkan kupingnya. Wong banyak kok hadis yang mengatakan nanti hakim-hakim yang tidak baik itu matinya sebelum sampai kubur baru digotong, kupingnya wis bosok dhisik, nek dibuka ketok. Dibuktikan boleh. Kalau nggak percaya. Karena apa? Kita kan dua ini harus digunakan. Baik Pak Agung, baik saya, karena kita punya tanggung jawab tugas masing-masing dari kita. Baik yang namanya syukur aku sembah. Nah, kalau terus kembang-kembangnya orang terus banyak rokok-rokok, puntung rokok di taman-taman, itu kan nggak syukur, berarti tidak tanggung jawab. Gitu. Terus yang jadi setang, terus yang jadi magang-magang. Saya udah siap, kupingin bosok kok magang rene kuwi. Enak kan magang di montir-montir itu kamu itu. Kok bisa sampai sini kamu? Marani sudut jenengan. Kalau nggak bisa untuk bersyukur, ya Allah. Jadi itu posisinya nang Quran ono masalah. Jadi ketika saya kok nggak minta matur di sini, sama dengan ya ini cuma rutinitas kerja biasa, cetek ini terus ya tidak ada hal yang indah, terus nunggu tanggal sisi bayaran, terus balik mudik gitu. Kemarin kan dari kasus di Magelang 80%, mungkin jenengan juga pernah dengar ini,
kebanyakan kasus itu adalah gugatan cerai. Anak-anak, bukan anak-anak, orang-orang yang mendapat titel baru. Oh, P3K, anyaran guru P3K. Padahal dia di sekolah sing nyaman sing lanang, bahasa gajinya 1 juta, dadah. Boleh sing luwih enak, di Magelang 80% sekarang itu. Semoga jaringan zaman. Gitu. Oh, apa Bu? HP ya? HP. HP-nya jatuh. Enak, aku seneng berarti kan nggak pakai kalau bodoh dunia. Ya bener nek perlu dilakisan kok dibol ini. Ya. Maka pada hari ini coba ini saya tak menyetir satu apa yang sering dibaca di baru dulu zaman nenek moyang kita kan ada di tibaan itu. Kanjeng Nabi itu ahsanan nasi khalqan wa khuluqan. Ahsanan nasi khalqan wa khuluqan. Nabi itu sebaik-baik manusia, khalqan 1 jasadnya, 2 khuluqan budinya. Jasadnya artinya Kanjeng Nabi lahir sudah dalam keadaan harum, sudah tidak punya tali pusar, sudah khitan, wanginya sudah dari lahir. Sementara kita itu kan punya hati kita itu punya 2 pintu, yang 1 dijaga malaikat, yang 1 dijaga setan. Kapan setan masuk, kapan malaikat masuk? Ketika kita punya kerentek, apa meneh di bahasa Indonesia, kerentek Allah. Niat. Kita punya niat baik gitu ya. Kita punya niat baik. Itu otomatis hati itu otomatis memang sudah sekarang dari pusat sana. Otomatis hati itu wangi. Niat apik. Nanti malam aku tak bangun tahajud. Itu sudah wangi dulu. Pasti nanti dibangunkan. Pasti. Coba nanti malam dijajal tangan. Mau wae kadang kita sudah bangun gitu. Mengko yo bablas tekan subuh akhirnya dibangunkan asline. Wong kerentek api itu terus malaikat masuk. Ketika kerentek Allah, nih, nek kerentek Allah, apa punya niatan buruk di hati kita? Aku nanti mau masuk kerja, mau sambil pamer, kemarin aku beli gelang baru, gitu ya? Itu kan buruk itu. Itu hati tiba-tiba mendadak berbau bacin atau badan atau mampu gitu. Itu otomatis dari sana. Seperti air mata itu. Air mata kan nggak keluar kalau kita nggak sedih. Kalau kita sedih apa tiba-tiba gitu, tiba-tiba. Atau air yang ada di mulut itu kalau jangan pengen beli kulkas Panasonic atau apa, belum keturutan terus tiba-tiba keluar airnya apa namanya? Belum keturutan gitu. Itu otomatis ngecas DP gitu. Sama dengan hati itu harum otomatis ketika kita punya niat apik. Sementara ketika kita punya niatan buruk, itu akan badan setan yang melebu, setannya masuk, malaikatnya keluar karena malaikat tidak suka yang badek-badek seperti itu. Padahal kita itu kan sering ya, kadang baik, kadang enggak, nek apik ngono, ya nek seneng ngono ya apik, nek ora ya ora. Karena kita itu pernah di sini. Tugas kita. Gak usah bagaimana cara kita mengusir setan agar keluar itu gak usah. Setan itu kan seperti celulut. Kalau jadikan kenal dengan celulut itu sudah awake mampu, senang dengan tempat-tempat yang bau juga. Kamar kita yang kemasukan celulut itu adalah kamar-kamar yang jelas dikira celulut itu pantas untuk dimasuki. Kadang sandangan belum dilemiti tepat di atas ranjang. Ya sarung profil utang belum sampah pojok celurutnya masuk situ mereka seneng yang agak resek gitu. Kita coba keluarkan celurut itu, hus dia keluar. Tapi kalau itu nggak diresiki, nanti dia masuk lagi. Tugas kita nggak usah celurutnya yang digini-gini, cukup dilempiti kelamine, masuki fresh cat atau dikasih apa ya tikusnya celurutnya nanti mesti isin dewi ambil dulu. Tugas kita bagaimana kita ngersi hati ini aja. Hati kita kan kadang
dengan posisi teman-teman yang lain yang sudah ada di atas, aku kok main bayaran segini ya kan dia, waduh, ini yang bikin kita ini mulutnya masuk ya itu. Karena apa? Kita nggak mencoba syukur apa yang kita miliki gitu. Apa yang sudah Allah berikan itu satu hal yang mungkin dimereni oleh orang lain. Sama dengan yang kesininya naik kuda Supra ya. Jenengan kan nyawang yang pakai mobil, waduh mau musim hujan kalau punya mobil, nah ini ya saya kok cuma naik Supra berapa, padahal Supra yang jenengan itu ketika ada orang lewat naik ondel itu ya gak kuat beli motor, dia juga bilang lah aku kok masih ngayu gini, coba punya sepeda motor kayak gitu kan enak tinggal gini, dimereni orang juga iri dengan kita yang punya gitu. Yang pakai ondel itu yang ada yang iri juga. Ondel-ondel lumayan cuma gini udah sampai sana. Aku kok melakukan duwe kok. Orang yang jalan dimereni juga. Wong sing nggo kursi roda karo mlaku ngene, ya Allah kaki kok kayak gini nggak bisa jalan. Itu enak bisa jalan. Nah, hidup juga seperti itu terus. Kalau kita melihat ke atas, nggak akan ada habisnya. Orang perselingkuhan itu datang karena orang di rumah itu tidak terlalu cantik untuk dilihat, sementara orang di luar itu cantik untuk dilihat. Padahal aslinya ketika ditenangani, besok akan muncul orang-orang yang lebih cantik dengan apa yang ada di depan kita. Ngono Pak asli. Mula apapun yang ada di rumah kita syukuri. Kalau cuma lupa itu tinggal lampunya dimatikan malam beres itu. Rupanya kabeh bodoh oke, sampai sing ireng sing lawu sing yo sama. Iya toh Pak aku. Tinggal lampunya dimatikan kan sudah. Iya, sudah seperti itu. Lantas kita diundang di dunia ini kalau memang kehendak Allah, terus bagaimana Pak Rizal? Oh, sudah lebih. Saya jenengan entah nih kok di sini itu dulu juga hari Jumat, sekarang hari Jumat. Apa dulu yang mengilhamkan hari Jumat itu siapa kan? Jenengan tahu hari Jumat itu apa? Kalau ada orang yang mati di hari ini, keadaan seperti ini, jenengan itu langsung dianggap wali Allah. Wali itu kekasih. Karena posisi ini kan jenengan enggak sedang tidak gelendengkan saya kalau kayak gini. Sedang dengerin saya dong. Iya jelas. Jenengan enggak ingin meminta berdoa agar dimatikan hari ini? Masih belum? Apa? Masih pengen apa? Maksudnya di sini di dunia ini masih pengen apa? Bingung? Mau cari sana? Coba kalau Pak Oka ini ambil ATM, iya nanti dia ambil uangnya yang 2 miliar itu dia ambil. Tahu ya? Ding. Terus bilang gini. Tak kasihkan jenengan 2 kil ya, 2 kil kasihan saya minum komando tuun yang banyak 200 semuanya ada. Jenengan kira-kira yang dikasih uang 2 miliar sama Pak Agung sama 200 juta. Terima kasih kira-kira bilangnya hanya terus Pak ya gitu apa gimana? Kalau dikasih 2 miliar semuanya, jenengan matur sampai digluk sampai guling-guling. Wah kasih. Oh iya. Makasih gitu ya, sampai guling-guling gitu. Tapi ada syaratnya. Besok jam 7 jenengan sudah gak fingerprint di sini, jenengan mati. Uangnya untuk anak-anak. Mau gak? Ada yang mau? Gak dikasih uang 2 miliar. Tapi syaratnya besok mati, gak bisa menikmati 2 miliar itu. Pilih mana? Pilih besok dapat 2 miliar tapi mati, atau gak usah aja tapi hidup. Milih hidup. Iya. Lantas kenapa? Tadi pagi ketika kita membuka mata bangun gitu, kok kita biasa aja, cuma iya terus kamar mandi enggak? Ya Allah terima kasih ya Allah saya masih hidup kok ini. Saya kira ini sudah di alam baka. Bablas. Kok enggak sampai guling-guling? Terima kasih. Padahal yang masih 2 miliar dengan sampai gini-gini, copot kudung, copot kakok. Ini jujur nggak apa-apa, ini orang sendiri dong, nggak ada klien, nggak ada. Saya tanya, yang ada di sini, yang tadi pagi sempat
Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Ya Allah, terima kasih Engkau menghidupkan aku setelah mati. Yang seperti itu. Tidak ada. Ayo maju, kan tidak apa-apa. Ya maju. Satu tadi. Itu pasti jenengan ketika mau tidur pun jenengan tetap Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, biar aku untuk istirahat badan agar besok saya bisa bekerja menunaikan tugas saya, maka dikasih. Mesti gitu. Itu perlu dicontoh. Orang yang bisa bilang alhamdulillah itu orang yang bisa membaca bismillah. Nek kita ini mangkat turu niatnya kan gak sering tidur kita. Biasanya ketiduran nonton TV terus 12 dulu kan gak niat tidur itu. Atau capek lihat laptop dulu kan gak niat, gak benar-benar. Ya Allah, terima kasih untuk hari ini. Saya di kantor punya masalah dengan orang-orang. Kalau itu salah saya mohon maaf. Kalau salah orang-orang, tolong ya Allah maafkan dia. Terus kita tidur, kita gak punya beban berusaha pada orang lain. Setelah itu, ya bangun, ya Allah alhamdulillah masih hidup lagi. Banyak loh orang bangun tidur gitu, bangun tidur. Dia itu gak bisa apa-apa gini badannya. Katanya salahnya bantalnya ketinggian, bantalnya keliru, bantalnya yang disalahkan ya. Padahal enggak, sama sekali enggak itu. Yang salah kita sendiri. Kenapa? Kita merebahkan badan untuk mengistirahatkan raga kita. Tapi jiwa kita ketika mau tidur masih berbuang-buang. Sisuk li arep ansur, sisuk li arep ngene, sembarang di sini. Ketika tidur, mata kita terpejam, ya, ininya masih belayang kemana-mana. Sehingga ketika belayang itu nggak kuat di sininya, tangi itu langsung stroke ringan gejalanya. Tangi itu nggak jatuh itu tidur. Banyak kasus seperti itu. Makanya kalau kita ikut tuntunan Nabi Agung Muhammad, kita nggak akan punya penyakit lahir, penyakit batin kita. Mau tidur ya diniatkan benar-benar. Karena tidur kita itu suatu upaya agar hari besok nih bener nih. Kalau niatnya maaf. Kalau niatnya ya Allah tidur besok mau ketemu Pak Ketua baru, ya maka kasih gitu ketemu Pak Agung gitu. Itu jangan seperti itu. Bangun tidur ya Allah agar besok aku bisa menunaikan sholat subuh dengan tepat waktu. Kalau subuhannya tepat waktu, pasti datangnya ke sini juga tepat waktu. Kenapa? Jenengan mau hujan mau enggak, mau senang atau enggak dengan Pak Agung, mau senang atau enggak dengan apa yang jenengan tugas di sini, tetap jenengan berangkat. Kenapa? Karena jenengan tahu kalau saya berangkat itu gaji saya nggak akan dipotong. Saya di sana lah pasar saya seperti bakul sapi kalau bakul wedhus nek wage nang kuntilan aku kudu makan mergo aku nek adol iki mesti dapat untung dia tetap berangkat walaupun hujan. Kenapa kok kita nggak bisa mencoba untuk memposisikan kalau saya bisa menghadap curhat dengan sang Khalik gitu ya. Kan kita tahu pasar kita untuk mendapatkan ladang pahala ya ketika kita munajat. Karena kita belum tahu di situ ada pasar yang akan menguntungkan kita, maka kita nggak datang. Semacam itu. Malah kalau di musola sini saya pernah lihat sholatnya meko wis. Jangan jadikan secara jujur kalau sholat senang yang cepat apa yang banter. Yang cepat atau yang lambat. Sholat. Jujur saja ini kan tidak ada layar. Cepet ya? Tetap sedang itu kategori cepet itu. Oh iya. Kenapa? Jenengan senang yang cepet kenapa? Jujur ya, jujur. Tapi ini agak nyelodok sih. Sing nom-nom gak sing tak tanya. Jenengan kalau pas sama suami, pas gituan, senang sing suwe apa sing sedelo? Jawab. Sedang. Oh iso tau gak krungu iki lho jawaban gak sama suami kok sedang itu. Mesti seneng sing suwe karena apa? Nikmat. Kita sholat karena belum merasakan nikmat itulah sehingga kita itu ingin cepet-cepet. Kita nggak coba menghadirkan bahwa Allah ada di depan kita. Kita ditemani oleh Kanjeng Nabi di sini karena kita memanggil Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh.
Ya ada kan di pinggir kita. Maka tidak layak lah, tidak pantas bagi kita ketika kita sholat. Karena kita tidak merasa senang. Nek dengan senang, bahkan dengan pekerjaan, kalau kita cintai dulu pekerjaan kita, nggak usah. Nah, pokoknya gajinya gini, seperti aku makan, jangan sing penting makan, jangan. Cintai, karena ini anugerah. Banyak orang di luar sana ingin seperti jenengan, banyak sekali. Tapi kok orang-orang pilihannya jenengan yang ada di depan saya. Pak Agung ada di sini, padahal orang Pulau Dewata sana sampai di sini. Ya kita doakan saja beliau kuat di Magelang, begitu. Jenengan kalau sudah beristri belum? 2 kalau di pengadilan itu kan menerapkan sistem adil, itu akan sangat bagus sekali ketika itu diterapkan oleh Bapak Ketua mencoba untuk berbuat adil itu kalau istrinya 4. Artinya penerapan itu bisa kita praktekkan di situ. Gitu. Tapi saya pernah gitu loh, Pak Agung. Istri saya bilang gini, Mas, kalau bahasa Jawanya gini, Mas, jangan kalau mau double tidak apa-apa, saya rela dimadu, tapi jangan harus siap diracun gitu. Ya aku yang mundur lah, timbang gak kayak kopi orang sianida, orang goblok ya. Ya cukup gitulah. Maka pada kesempatan hari ini kita ayo bahagia karena kita diberi Nabi pun dengan rela dengan pekerjaan dengan rutinitas setiap hari. Pokoknya jangan lupa rekreasi itu juga penting. Ada rekreasi apa Pak Agung? Ada rekreasi apa untuk ini? Banyak ya, banyak. Ada salah satu Pak Agung, salah satu sekolah swasta di tempat saya, saya pembimbingnya di situ. Setiap hari, tidak ada raut muka orang-orang bahasanya Jawa ulat, gitu. Ulat itu, air wajah begitu ya. Dari guru, dari staf tidak ada. Karena apa? Staf dan karyawan itu sama kepala sekolah nggak dianggap karyawan, itu dianggap partner kerja. Walaupun nggak militer, setiap hari anak-anak itu bukan anak, orang-orang itu guru-guru tua ada satu seremoni kalau masuk hormat kepada kakak pertama, hormat enggak kepada sekolahnya gitu. Terus gimana dirakon? Kan sekarang banyak guru muda datang ke sekolah nggak salaman dengan kepala sekolah, banyak itu biasa begitu. Makanya ya anak-anak didik banyak yang nggak seperti itu, gurunya seperti itu. Kan katanya guru kencing berdiri, anak kencing berlari kan gitu ya. Nah, mulai ini biar indah di pengadilan ini seakan ini taman-taman surga begitu. Ini adalah paculi jenengan untuk mengais rezeki. Dari situ jenengan bisa daftar umroh, dari situ bisa nyekolah ke anak jadi dokter. Cintai, ikut dengan kanjeng Nabi yang amanah di sini, yang amanah. Amanah itu banyak. Amanah jenengan bisa tanggung jawab pada pimpinan. Amanah tanggung jawab pada keluarga. Saya punyanya sini, saya punyanya rumah. Yang paling penting lagi kita punyanya Allah, karena inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita punyanya Allah dan hanya kepada Allah kita kembali. Nek raji'un itu maknanya kundur. Nek bahasa Indonesianya kembali. Nek bahasa Dewatane guhum. Gitu kan? Aku takkan saya ini. Misalnya kalau aman WA ibu saking ayang mami WA ngene. Mas dereng mundur, Mas dereng mundur. Itu kan berarti karena saya sudah keluar rumah, ada di sini dengan jenengan. Pantas istri saya bilang dereng mundur. Kalau saya sudah ada di sisi istri saya, masuk akan dereng mundur, kan aneh. Wong ada di situ. Kenapa kalau orang mati kok langsung innalillahi wa inna ilaihi raji'un? Hanya pada Allah kita kembali, hanya pada Allah kita mundur. Dalam tanda kutip saya bertanya. Aslinya kita itu kok gitu kok dereng mundur. Aslinya kita itu kok suruh pulang itu aslinya orang mana kita? Tak kasih tahu, tapi jangan sombong ya. Aslinya kita itu makhluk halus, gitu Pak. Makhluk roh. Maka dalam Al-Quran Allah berfirman, wa nafakhtu Adama min ruhi. Aku tiupkan rohku pada Adam sehingga dia hidup. Maka tidak jalan
Allah Maha melihat, kita juga bisa melihat. Nyatanya dengan iso delok ya enggak ngene kan. Ya. Allah Maha mendengar, kita juga krungu. Tadi Pak Asnawi, mari kita dengar. Allah Maha bijaksana, kita kadang ya bijaksana kadang. Allah Maha kuat, nah kita juga kuat kan? Karena apa? Kita mendapat titipan sedikit tiupan rohnya Allah pada diri kita. Tapi ingat, roh itu satu bentuk yang lunak, bukan abstrak, bukan real. Ini enggak, ini cuma bungkus saja, gitu. Roh itu dimasukkan dalam air yang dengan tadi, cici punya siapa itu, gitu kan? Sehingga jadi daging dibalut oleh tulang, supaya daging nanti enggak turun, akhirnya ditali dengan otot. Ketika sudah dirasa kuat, keluar kena angin sudah tidak berhamburan, kena air sudah tidak mencair, dikeluarkanlah kita jebret sampai saat ini kayak gini. Dan nanti akan kembali juga, ruh kita kembali pada Allah. Malah kalau ini cuma tanah, jadi wajah cantik itu hanya seonggok daging yang ditata rapi oleh Allah sehingga dia bilang, oh gingsulan, oh degian, oh ayu, oh pesek, oh cuma itu saja. Tapi pada akhirnya ya ini yang kita punya. Baik mau seorang tani, arep PN, arep apa, yang penting jadi wong apik. Mau jadi guru sing apik. Di masyarakat jadi RT sing apik. Mau jadi jaksa yang baik. Baik itu apa? Maknanya panjang. Kalau dijabarkan di sini sampai jam 12. Padahal ini kan hari Jumat, saya nanti jaga khotbah. Maka saya doakan dengan yang hari ini mengikuti acara Maulid, entah ini saya boleh bertanya kan Pak Agung, karena kan kita nggak tahu loh. Kalau acara Maulid gini, saru tuh tapi tidak apa ya? Saya nggak ada soal. Enggak, maksudnya dari turunan dari sana apa jenengan turun? Ya. Biar jenengan paham, tak kasih tahu. Maka jenengan buka kalau nanti jenengan masih ragu. Ada kiai namanya Abu Bakar Sato. Abu Bakar Sato mengarang kitab namanya I'anatul Talibin. Di kitab I'anatul Talibin itu dikatakan man hayya atau aman wa auqada sirojan wa ahla makanan wa da'a ikhwanan li maulidin nabi hasarahullah yaumal qiyamah ma'al anbiya wasiddiqin wasyuhada. Siapapun orangnya yang pada bulan Maulid, satu, hayya atau aman, nyawisake panganan. Seperti tadi tahun zuhur, ini rano lomboke, mana ya lomboke? Iye, tahun lomboke, iye, pasien, profisan ini. Yo sepuluh rasanya bro, gitu. Ini rano kok, wis no panganan, no wedang. Wa ahla makanan dan menghias tempat. Biasanya tidak ada kenane jadi kenane. Wada'a ikhwanan, undang kanca-kanca, ya. Li maulidin nabi, karena akan diperingati di situ maulid nabi, maka orang-orang yang berkecimpung dari panganan, dari gone apik, nyiapake warna-warna, ini nanti akan dikumpulkan di hari kiamat oleh Allah, dikumpulkan dengan satu, para nabi, dua, orang yang mati syahid. Padahal kita bukan nabi, tapi bisa kumpul di sana. Karena apa? Kita menghormat kegungan ini. Mulai tadi saya tanya, sopo sing yoso, kan begitu. Kalau kita di desa-desa sudah seperti itu, yuk acara maulid aku deleh satu sewu, deleh. Dan yang enak lagi di dalam makalahnya itu, tulisan dalam I'anah itu ada gini. Waman qara'a maulid ala darohin. Siapa ini kan? Sangat mungkin semua ya, rakatan 2.000 atau 5.000. Ada. Siapapun orangnya yang di maulid itu membawa uang. Ketika mahalul qiyam uangnya masih di situ. Wa khallatuhum ma'a darohim akhar. Dan nanti kalau sampai rumah, uang itu dikumpulkan dengan uang-uang yang disimpan di rumah, di tabungan kita, gitu. Uang ini akan aman dan la tabruhu yadahu bil barokah. Tangan itu enggak akan yang namanya kekayaan barokah. Ono wae rezeki gitu. Maka nanti yang dengan sangu rakyat biro dimasukkan di itu loh tumpuan ratusan juta yang jenengan simpan di rumah itu. Ya mau duit ya, ada tumpuan seger-seger ngono kok. Biasanya orang punya uang kan
Mana seger Pak? Nggih. Rapate ayu nek duit lah ketara tentrem ngono. Ning ayu nek ra duit coba lihat itu orang ablah, orang mana itu kan tiap hari ngangkati lemen, ngangkati lanjaran, nandur lombok, pacul Pak. Tiap hari pasang kuda. Ya sikile jebet-jebet toh. Tapi nek ayam di duit buat ayu tak rasa. Kan itu bahasa itu loh. Ayu nek nang kono kan ngangkati fukut. Jadi rupane iki bluk gitu. Iya, enggak bagus tapi nek di duit itu lah rupane resik. Nek bagus ora di duit lah moro-moro itu loh apa sholat sering terus panas-panas jadi mulai mudar ketampanannya. Nah, besok semoga aja ketika kita mati itu rai ini kalau ditutupi. Kan ada yang boleh mati gini. Ini keringetan, matanya merem, tutupnya mesem. Tapi juga ada matanya nggak bisa ditutup, terus mendelik, terus posisinya ketika kita dicabut itu loh, Pak Agung. Iya. Kenapa? Terakhir, karena orang sing ayam kalau buyut, dia diperlihatkan tempatnya setelah nanti nyawanya dicabut itu diperlihatkan tempatnya. Maka nyawa itu, nyawa kita, semoga aja langsung serundul gitu. Kalau wedok semerinding, kalau anak semerata. Nek sini semerundul, cepat metu deh. Ini nek sing diperlihatkan neraka, dia nggak mau. Jangan. Iya. Ya semoga saja kita nanti diperlihatkan oleh surga itu. Wah, nggak lama. Kalau Pak Soli itu tadi 9 tahun. Kemana lebih ya? Katanya umat Nabi 63. Entar kalau Pak Agung berapa? 40 berapa Pak? 43. Itu kan lain loh. Saya itu belum ada 40. Ini lah kata orang tua aku. Ini ayam di duit toh. Nyata. Awak yo sih, nah, ini mikir normal ya, mikir umat, mikir juga, mikir barang-barang kan, makanya ya guru. Entah kalau ibu ketuanya, wakil ketuanya, makanya ya guru ya. Apa kalian balungi model-model? Iya, nah saya tawarkan dulu semoga dengan nggak berkenan ya kita selesai. Kalau berkenan di momen yang baik ini. Apakah kita tidak kepingin junjungan kita Nabi Agung Muhammad datang ke sini untuk mengelus kita sehingga nanti ada keberkahan di hari-hari kemudian untuk hidup kita ini. Saya tawarkan kita mau bersolawat atau tidak. Kalau mau ya kita sholawat, kalau tidak saya terus doa. Mau? Fahtajal al-sistara wa istibashara wa istadil kursi wa ibadah wa waqara wa amtala lis-samawat وتجد الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا فلما استكبر القلب بإذن ربه الخلق وضع الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب salam alaika salawatullah alaika asyraqal badru alaika fahtabat minhul buduru misla husnil marataina قد يا وجه سروري أنت شمس بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح صدوري الله يا نبي يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا
رافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين الله يا نبي يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك من رأى وجهك يا سعاد يا كريم الوالدين حولك صوفي المبارك وردنا يوم نشوري صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا ربي فاجعل مجتمعنا يا الله غاية حسن الختام يا الله ربي واغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله قال على البدر مرحبا يا مرحبا يا نور العالمين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العالمين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل أصحاب رسول الله أجمعين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيدا يا ربنا لك المجد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العلي العظيم. Ya Allah, hari ini kami mengadakan tangan padamu ya Allah, selalu memohon rahmat limpahmu ya Allah pada kami yang selalu berdosa ya Allah. Ya Allah, kami sadar kami hamba-Mu yang hina ya Allah, kami tidak bisa apa-apa tanpa belas kasih-Mu ya Allah. Ya Allah, perbaikilah hati kami yang buruk ini ya Allah, zahiran wa batinan. Ya Allah, kami sadar tiap hari kami melakukan dosa padamu ya Allah. Tapi rahmat-Mu selalu Kau curahkan pada kami ya Allah. Ya Allah, jikalau kami tampak mulia di hadapan orang-orang lain ya Allah, itu karena Engkau masih sudi menutupi aib-aib kami ya Allah, masih sudi menutupi kekurangan-kekurangan kami ya Allah, sehingga orang lain tidak bisa melihat kekurangan-kekurangan kami ya Allah. Ya Allah, maka hari ini dengan keagungan Nabi Muhammad ya Allah, dengan keagungan maulid Nabi Muhammad ya Allah, berikanlah kami dan tuntunlah kami
ke jalan yang Engkau ridhoi ya Allah. Jadikan kami hamba-Mu yang selalu bersyukur ya Allah. Jadikanlah hamba-Mu ini ya Allah, hamba yang selalu mohon, hamba yang selalu bertobat atas kesalahan-kesalahan yang kami berbuat ya Allah. Ya Allah, kami sadar kami di sini atas belas kasih-Mu ya Allah, bukan karena usaha kami ya Allah. Tanpa-Mu kami tidak bisa apa-apa ya Allah. Ya Allah, perbaikilah hati kami sampai kelak Engkau memanggil kami ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah kami ya Allah yang ada di ruangan ini ya Allah, beserta orang-orang yang masuk dalam musyi ya Allah, kelak akan berkumpul pada Nabi-Mu ya Allah di hari kebangkitan kelak ya Allah. Ya Allah, kami mohon ya Allah. Ya Allah, kami meminta ya Allah, kami hamba-Mu yang lemah, maka kuatkanlah kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian tadi pengajian yang disampaikan oleh Bapak Kiai Farizal Ahmad. Dan sampailah kita pada acara terakhir di penutup sehubungan dengan sudah dibacakan di doa. Namun sebelum acara kami tutup, saya sebagai pembawa acara mohon maaf atas segala kekurangan. Dan marilah kita tutup acara pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau tasbih. Sarapan dulu, sarapannya yang telat tadi. Oh iya, ini mau. Man, kayak sama-sama. Siap.